Ya, saya start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sri Wahono selaku instruktur, Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Selamat pagi dan salam hormat Bapak Ibu guru hebat. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Ilahi atas kesempatannya kita berjumpa lagi di acara video conference dengan tema membuat media pembelajaran interaktif dengan Photon. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat di meeting room kami. Di meeting room kami ini akan dipandu oleh presenter kita yaitu Ibu Wiwi Yuliati Eskom dengan moderator Bapak Taufik Albar SPD dan juga host Ibu Siti Nurfarida BW. Bapak Ibu guru hebat, untuk memulai acara ini mari kita membuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada kesempatan ini kami persilahkan kepada Bapak Taufik Albar untuk memandu acara video conference ini. Kepada Bapak Taufik Albar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Kali ini bersama saya Taufik Albar selaku moderator pada Vicon di siang hari ini dengan tema membuat media pembelajaran interaktif dengan Photon. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu host kita yang sudah menyediakan room, yaitu Ibu Siti Nurfarida dari SMPN 1 Jambisari Ponorogo. Serta saya ucapkan terima kasih kepada Aksi Samisanov beserta instruktur kita Bapak Sri Wahono SPD selaku instruktur. Kami persilakan kepada Ibu presenter kita Ibu Wiwi Yulianti Eskom dari SMK Bina Wiyata Sragen, Jawa Tengah. Beliau adalah seorang guru dari SMK Bina Wiyata Sragen, Jawa Tengah, di mana biodata beliau menempuh riwayat pendidikan SD sampai SMA di Kota Magelang dan menempuh S1 di Yogyakarta, tepatnya di sekolah Timik Akakom Yogyakarta. Kepada Ibu moderator Ibu Wiwi Yulianti kami persilakan. Pertama, disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan waktu kepada kita untuk bisa bertemu dalam room meeting ini, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Instruktur Vicon kita yaitu Bapak Sri Wahono, di mana beliau telah memoderatori kita sehingga kita bisa berpresentasi di hari ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya yaitu Ibu Siti Nurfarida sebagai host dan Bapak Taufik Albar sebagai moderator. Ya, untuk hari ini presentasi yang akan saya sampaikan di sini adalah membuat media pembelajaran dengan menggunakan Photon. Ya, Bapak Ibu, di sini saya tampilkan dulu. Di sini adalah halaman depan dari Photon, ya, karena Photon ini adalah suatu aplikasi yang berbasis online. Jadi kita tidak perlu menginstal, kita hanya cukup mengakses halaman web Photon. Jadi pada address bar di sini kita mengakses halaman webnya yaitu www.photon.com. Ya, di sini setelah kita login nanti akan ada tampilan seperti ini. Ya Bapak Ibu, sebelumnya di sini saya ulang dari awal untuk loginnya ya. Karena di sini saya belum punya akun. Saya udah praktekkan jika saya belum punya akun pada Photon di sini. Saya logout
maaf hari ini sepertinya ada trouble jaringan, jadi agak lambat untuk jaringannya. Ini tadi saya sudah membuat beberapa pekerjaan tentang Python, tapi ternyata karena jaringan tidak mendukung, akhirnya tidak bisa saya upload dan publikasi. Sebenarnya tadi ada presentasi tentang Python yang sudah saya buat di ini. Ya, ini halaman paling awal ketika kita sudah masuk ke webnya Python, python.com, nanti akan ada dua pilihan tombol yaitu login dan sign up. Untuk login ini bagi yang sudah punya akun, di sini bisa menggunakan email ataupun bisa menggunakan Facebook. Ya, dan ini kita akan coba untuk yang sign up dulu. Ya, di sini untuk mendaftar akun pada Python, di sini bisa menggunakan 4 cara ya, dengan Google, dengan Facebook, dengan Office, ataupun dengan LinkedIn ini. Ya, dan di sini saya akan praktekkan secara manual. Jadi contohnya Bapak Ibu untuk akunnya tidak punya di Google, mungkin di Yahoo atau apa, jadi bisa menggunakan akun yang di sini. Ya, ini saya contohkan, kita tulis nama kita, email address-nya, password-nya, job title-nya bisa dipilih sesuai dengan profesi masing-masing. Saya coba sign up dulu. Ya, ini untuk Python karena dia adalah web online, jadi tergantung dari jaringan kita. Jika jaringan internetnya lancar, tentunya proses yang berlangsung tentunya akan lebih cepat. Ya, kemudian untuk di sini nanti setelah sign up, nanti akan ada halaman verifikasi. Jadi email yang Bapak Ibu gunakan ini harus email yang aktif, karena nanti dari inputnya email ini akan ada suatu verifikasi untuk konfirmasi menuju masuk ke Python. Jadi langsung konfirmasi pada email tersebut. Ya, ini karena terlalu lama, di sini saya praktekkan untuk yang saya sudah punya akun saja ya Bapak Ibu, mohon maaf ini. Saya praktekkan jika saya sudah punya akun saja. Tapi tadi sudah saya jelaskan, jika Bapak Ibu guru menggunakan mendaftar akun baru, di sini harus email yang aktif. Ya, ini untuk halaman loginnya, di sini nanti langsung bisa menggunakan Facebook, jadi harus terintegrasi dengan Facebook atau menggunakan pilihan yang lain yang sudah ada di sini. Ya, kemudian bisa login. Ya, ini halaman setelah kita login. Kemudian yang perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa Python ini adalah tidak sepenuhnya free. Jadi ada beberapa kontennya yang harus kita gunakan itu secara berbayar. Tapi di sini kita diberikan suatu fasilitas trial. Di sini kurang lebih diberikan selama 4 hari dari semenjak kita mendaftarkan akun. Nanti jika kita mau berbayar itu mungkin ada apa namanya ya, royalti atau pembayaran. Kalau sesuai infonya itu dari sekitar 250.000 sampai 1 juta untuk 1 bulannya. Ya, ini halaman depan setelah kita login.
Di sini ada workspace. Workspace di sini adalah digunakan untuk menampilkan uh, video animasi yang sudah pernah kita buat di sini. Ya, berbagai macam yang sudah kita buat nanti akan tampil di sini. Jadi tidak akan hilang dari yang sudah kita buat, kita simpan, suatu saat masih bisa kita buka dalam bentuk foton dan masih bisa kita edit. Ya, selanjutnya di sini ketika kita akan membuat video baru, di sini kita bisa memilih yang blank foton saja. Sebenarnya kita bisa menggunakan dari presentasi yang sudah tersedia, tapi pada pertemuan kali ini yang akan saya bahas adalah penggunaan blank foton. Jadi lembar kerja baru. Ya, kalau untuk yang presentasi di sini kan sudah tersedia beberapa template, kita tinggal mengeditnya saja. Ya, begitu Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk yang tombol blank foton. Di sini kita gunakan untuk membuka atau membuat video animasi baru dengan lembar kerja yang masih kosong. Ya, ini tergantung juga dari jaringan kita. Jika jaringannya cepat, loadingnya juga akan cepat. Nah, ini Bapak Ibu, berikutnya akan tampil halaman pilihan. Di sini kita diminta untuk memilih jenis tampilan video yang akan kita buat. Ada modern ads, whiteboard, kartun, infografik, dan real. Ya, kita bisa memilih sesuai yang mana yang sesuai materi yang akan kita berikan kepada siswa tentunya, dan sesuai dengan tampilan-tampilan yang menurut kita lebih menarik untuk siswa. Oke, di sini saya akan memilih yang modern saja karena dilihat dari tampilannya juga lebih tampak cerah. Ya, ini Bapak Ibu, di sini adalah lembar kerja atau halaman kerja pada Photon. Di sini ada tombol edit dan ada tombol create. Posisi saya di sini adalah di tombol create karena saya belum membuatnya. Kemudian di sini ada title. Title di sini digunakan untuk memberikan judul video kita. Jadi kita berikan judul, contohnya presentasi di sini. Kemudian berikutnya yaitu ada grid. Di sini adalah tombol yang bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam pengaturan proporsional peletakan baik itu objek ataupun tulisan. Tapi jika kita tidak memerlukannya, maka bisa kita hilangkan saja. Kemudian horizontal di sini adalah untuk ukuran lembar kerja. Ini untuk zoom dan zoom in dan zoom out-nya aja 100% atau berapa yang mau ditampilkan. Kemudian berikutnya di sini ada tombol slide ya. Jadi seperti halnya pada PowerPoint, di sini juga terdapat slide. Jadi ada slide 1 untuk lembar kerja pertama. Kemudian jika kita akan menambahkan untuk lembar kerja kedua, maka kita tinggal klik pada tombol tanda plus ini untuk lembar kerja berikutnya. Jika kita akan menghapus pada lembar kerja yang kita tidak gunakan, bisa langsung klik pada slide yang dituju, kemudian klik pada remove slide. Ya, kemudian berikutnya di sebelah kanan di sini ada beberapa tombol, ada scans. Scans di sini adalah digunakan untuk memilih templates. Ya, ini ketika diklik nanti yang tampil ada beberapa template, ada industri, intro, spesifik, situation, dan sebagainya. Nah, ini digunakan untuk template kita nanti. Kemudian ada background. Background di sini untuk memberikan background pada slide kita. Kemudian ada teks. Teks digunakan untuk memberikan tambahan tulisan. Kemudian di sini ada karakter. Nah, karakter di sini bisa kita gunakan untuk memberikan animasi orang, karakter manusia ya. Kemudian ada props. Prop di sini bisa kita gunakan untuk memberikan seperti emoji.
ya seperti simbol-simbol atau emoji. Kemudian ada shape di sini untuk objek-objek. Kemudian ada image di sini adalah untuk menambahkan gambar. Di sini bisa diambil dari yang sudah tersedia di sini atau kita bisa mengambil dari gambar dari dokumen komputer kita. Ini my image. Kemudian di sini ada video kita gunakan untuk menambahkan video pada slide. Bisa diambilkan dari komputer kita juga. Kemudian ada sound digunakan untuk menambahkan musik ataupun menambahkan suara. Jadi my music untuk menambahkan musik. Kemudian my voiceover digunakan untuk menambahkan suara. Nah, selanjutnya di sini ada spesial, ini digunakan untuk tambahan yang lainnya. Ya, Bapak Ibu, di sini yang membedakan antara Python dengan dengan PowerPoint Muted. adalah terdapat timeline. Jadi Unmuted. ini yang saya tunjuk ini Muted. anak panah ini adalah timeline. Jadi kita bisa mengatur objek ataupun tulisan ataupun musik itu akan diatur pada detik keberapa. Ini. Ya, baiklah Bapak Ibu, itu tadi untuk pengenalannya. Berikutnya di sini kita akan coba untuk membuat satu slide. Di sini saya pilih scans dulu. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu memilih pada scans. Ya, di sini bisa menggunakan, biasanya halaman depan itu adalah pembukaan ya. Jadi bisa memilih yang intro ini. Nah, ini ada beberapa pilihan. Ya, untuk Bapak Ibu tadi sudah saya sampaikan bahwa Python ini ada berbayarnya. Ini ditunjukkan dengan adanya tulisan Pro atau Pro Plus. Nah, di sini. Jadi, seumpama kita berada dalam free akun, berarti kita usahakan kita menggunakan yang sudah tersedia tanpa ada tulisan Pro ataupun Pro Plus. Dan saya kira di sini sudah sangat bagus sekali dan sudah cukup menarik. Ini saja. Ini akan tampil di sini pada slide 1. Kemudian berikutnya di sini kita akan mulai mengedit pada tampilan 1. Di sini contohnya bisa kita perhatikan ketika saya klik objek ini pada bagian timeline di sini akan berwarna biru. Nah, ini menunjukkan posisi objek ini berada pada detik ke 1,5 sampai di 5 detik. Kemudian objek berikutnya, nah ini seperti ini bekerjanya. Jadi kita harus mengatur satu persatu kalau ingin tampilannya bisa bergerak secara proporsional atau secara harmonis, terlihat bagus animasinya. Oke, ini akan karena saya tidak pakai tulisan ini, saya hapus saja. Ini bisa kita hapus, kalau kita tidak menginginkan ini bisa kita hapus dengan di del. Kemudian contohnya ini mau saya pindahkan ke sebelah depannya. Ini apa namanya ini, mikrofonnya ya. Ini. Ya, kemudian untuk flip dan ini untuk memindah arahnya, tapi ini karena bentuknya seperti ini berarti kita putar saja. Kemudian ini untuk teksnya. Untuk teksnya bisa kita edit dengan klik 2 kali. Nah, nanti akan muncul di sini adalah untuk ukuran fontnya, bisa kita kecilkan kalau terlalu besar. Kemudian ini untuk jenis fontnya, banyak sekali, nanti bisa dipilih di fontnya. Kemudian ini untuk warnanya, warna fontnya. Nah, selanjutnya
masih ada di teks. Di sini kita bisa memberikan efek. Efek di sini ya contohnya ini nanti tertulis, tulisannya akan seperti ditulis, ada tangan menulis itu, atau menggunakan appear, jadi muncul tulisan per kalimat, atau ini terlihat zoom baru kecil, atau ini satu persatu. Ya, saya pilih yang tipe saja. Jadi di sini untuk pengaturan animasi ya Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya di sini ya, di sini efeknya contohnya. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan karakter, mungkin di sini karakternya bisa dipilih, bisa the office atau karakter yang lain. Di sini masih banyak karakter yang lain sesuai dengan keinginan kita atau yang cocok untuk kita tampilkan. Di sini saya pilih yang ini saja. Nah, jadi ini untuk animasinya bisa tidak usah kita atur, di sini sudah ada animasinya, tangannya contohnya bergerak. Ya, kemudian untuk karakter di sini contoh bisa kita edit dengan menggunakan ini tadi flip. Jadi kalau kita klik di sini dia akan mengarah ke yang berlainan arah di sini. Ya, kemudian untuk ini adalah pose. Pose ini untuk memilih pose. Jadi apakah dia hello atau happy atau idea atau tipping, sad, angry, thinking. Nah, di sini. Ya, selanjutnya kita coba dulu lihat hasilnya. Untuk melihat hasilnya ini belum diatur waktunya ya. Ini yang panah hitam kita bawa ke depan, kemudian kita play. Nah, ini hasilnya kalau kita belum mengatur waktu munculnya pada setiap tadi objek yang kita tampilkan tadi. Ya, berikutnya kita akan mencoba untuk Nah, di sini pada bagian bawah pada timeline, di sini ketika kita tunjuk dia akan menunjukkan objek yang ada. Jadi contoh ini kita tunjuk yang ini berarti adalah garis yang muncul tadi. Kemudian yang ini adalah lingkaran. Ini. Kemudian yang ini adalah mic-nya tadi. Kemudian ini teksnya dan ini orangnya. Nah, kita tinggal atur waktu atau timelinenya. Caranya dengan kita geser saja. Ini kita atur ke detik keberapa dia akan muncul. Di sini orangnya ya. Orangnya di sini dia pindah ke detik di sini. Kemudian muncul orang. Setelah muncul orang di sini saya buat muncul mikrofon sudah betul. Kemudian mikrofonnya sama aja. Kemudian selanjutnya muncul teksnya. Ya, kita coba lagi. Kita coba lagi dari depan. Nah, kita perhatikan. Ya, mungkin ada bagian yang belum bagus.
tadi tertumpuk jadi kita coba lagi. Ya, sudah. Ya, Bapak Ibu, tadi beberapa hal yang sudah saya sampaikan. Berikutnya di sini kita akan mempraktekkan untuk menambahkan gambar atau menambahkan slide dulu saja. Ya, untuk menambahkan slide di sini kita tinggal klik ini. Kemudian scan-nya ini bisa kita buat lain dari yang pertama. Kalau yang pertama tadi pakai intro, scan yang kedua mungkin kita bisa memilih yang lainnya. Scan di sini. Ya, jadi kalau mungkin tidak berbayar, mungkin akan lebih banyak pilihan yang bisa kita gunakan. Nah, contohnya ini kita pakai ini aja. Ya, contohnya ini. Nah, kita tambahkan gambarnya bisa kita ambil dari sini atau mengambil dari luar. Oke, untuk mengambil gambar dari luar di sini kita menggunakan ini add image ini. Nah, ini kita bisa klik tombol upload. Nah, di sini di mana gambarnya ditaruh bisa kita ambil, boleh foto ataupun gambar fotonya kok begini sekarang. Masih berputar. Jadi kalau bisa mungkin menggunakan foto atau gambar yang resolusinya rendah, jadi mungkin akan lebih ringan dalam menguploadnya, Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya sampai seperti ini. Saya tambahkan teks lagi, kemudian efeknya bisa. Nah, berikutnya saya akan praktekkan untuk menambahkan musik atau suara. Di sini tadi teks sudah, untuk karakter sudah. Untuk menambahkan sound atau suara, ini bisa menggunakan tombol sound. Nah, di sini kita bisa mengambil dari yang ada di komputer kita dengan menggunakan meme musik ini. Musik diambil di mana kita menyimpan musiknya.
atau kita bisa menggunakan yang sudah ada di sini. Saya menggunakan yang sudah ada di sini saja. Ini yang free. Sudah banyak sekali pilihannya. Ketika kita akan menggunakannya, kita tinggal memilih yang mana yang mau kita gunakan. Tinggal diklik tombol use-nya. Ya, kemudian untuk pengaturan volumenya ini bisa kita kecilkan. Jadi kalau mungkin presentasi yang akan kita buat nanti ada suaranya, jadi volume musiknya harus kita kecilkan supaya tidak mengganggu suara dari presenternya. Ya, dan musik ini akan terreplay, akan terus berulang pada setiap slide yang sudah kita buat tadi. Ya, kemudian berikutnya kita coba untuk my version. Jika kita menambahkan suara, kita coba dulu. Ya. Kalau menambahkan suara berarti harus kita siapkan dulu. Di sini harus kita rekam dulu suara yang mau kita masukkan. Atau kalau kita mau langsung di sini bisa record. Ya, klik record. Nah, di sini kita klik tombol start record jika kita akan menambahkan suara. Start record. Ya, halo, perkenalkan saya Wiwit Yulianti. Stop. Kemudian kita save. Apa kita dengarkan dulu? Kemudian kita save. Ini kita coba. Oke, waktunya terlalu harusnya bisa berbarengan. Ini sudah masuk suara satu dan yang tadi. Jika kita akan menghapusnya tinggal di clear saja. Oke, suaranya nggak masuk nih. Aja. Ya, untuk pengaturan waktu seperti tadi, kita geser yang mau tampil dulu yang mana. Ya Bapak Ibu, ini sudah sampai di beberapa tombol. Selanjutnya di sini kita akan ya, dulu dari awal kita cek. Ya, jadi dari awal sudah ada langsung musiknya. Oke, untuk suaranya saya hilangkan saja karena sepertinya tidak pas pada perekamannya tadi. Harusnya mulai dari awal. Ya. Berikutnya yaitu adalah menyimpan. Setelah jadi,
kita klik tombol save. Ini otomatis nanti pada workspace kita nanti akan ada ini animasi, video animasi presentasi. Nah, di sini bisa kita preview and export. Di sini kalau kita akan memindahkannya, di sini ada dua pilihan, slideshow atau movie. Kalau slideshow berarti nanti dalam bentuk slide, kalau movie berarti nanti dalam bentuk video atau film. Nah, di sini kita ekspor. Ya, Bapak Ibu, ini tergantung dari jaringan kita. Ketika jaringannya tidak ada masalah, maka akan lebih cepat untuk mengekspornya. Dan kita bisa tersambung ke YouTube. Ya, jadi kita nanti bisa memilih yang YouTube. Kemudian untuk yang di sini terkunci, ini berarti karena kita menggunakan akun yang free. Ya Bapak Ibu, dari saya sebagai presenter, presentasi saya tentang membuat media pembelajaran dengan Poton cukup sekian. Berikutnya kepada saudara moderator, silahkan jika mungkin ada dari Bapak atau Ibu yang mau bertanya. Halo. Ya. Ada Ibu Wiwi Yudan yang mengenai membuat pembelajaran media pembelajaran interaktif dengan Photon. Di sini ada beberapa pertanyaan di chat. Sebelumnya saya persilakan kepada Bapak Ibu guru audien yang lain bisa langsung bertanya kepada Ibu. Kalau tidak ada, di sini ada beberapa chat yang menanyakan pada apa bisa kita insert beberapa musik di setiap slide-nya. Silakan pada Ibu moderator, Ibu presenter, Ya. untuk menjawab apa. Ya. Saya jawab dulu. Terima kasih kepada Bapak Ibu penanya. Untuk musik di sini tiap slide-nya hanya ada satu. Jadi ketika kita sudah insertkan musik, itu akan berjalan untuk semua slide. Jadi tidak bisa kita ganti per slide-nya untuk musik yang berbeda-beda. Ya, terima kasih Ibu. Kemudian ada yang mau nanya lagi. Maaf Bu, mau tanya, tadi disampaikan penggunaan free hanya sampai 4 hari. Berarti itu harus premium yang dari Ibu Puji. Menanyakan tentang free-nya Ibu sampai 4 hari. Berarti ke belakang harus berbayar. Silakan Ibu. Ya, terima kasih kepada Ibu Puji. Jadi untuk Photon di sini tidak sepenuhnya berbayar. Jadi selama 4 hari itu kita menggunakan trialnya. Kemudian selanjutnya kita masih bisa menggunakan, tapi beberapa tools-nya itu sudah harus dibayar. Jadi tetap bisa kita gunakan, tapi hanya pada beberapa bagian yang free. Ya, jadi kalau mungkin kita masih free, masih bisa menggunakan tombol musik yang horizon, tapi nanti ketika sudah horizonnya dia sudah menjadi Pro atau Pro Plus. Jadi kan kita harus membayar kalau mau menggunakan itu. Ya, begitu pada Ibu Puji. Ya, ini Ibu Puji sudah mengucapkan terima kasih Ibu. Tadi ada lagi pertanyaan di chat Ibu. Berapa batasan durasi slide atau berapa batasan slide yang ingin
yang boleh kita buat Ibu. Oh iya. Itu yang selanjutnya. Untuk tadi untuk slide-nya di sini ada batasannya memang. Mungkin hanya sekitar 20 atau berapa gitu ya Pak. Tapi memang ada batasannya termasuk pada time-nya. Ya, pada time-nya di sini free hanya 20. Oh, iya, Jadi itu. hanya Terima per slide. kasih. Jadi dibatasi sampai 20 second per Ya, slide-nya. Total ada. Ya, Ya, terima kasih. untuk blank set-nya Itu tadi tanya jawab. Saya kira sudah cukup. Untuk Bapak Ibu guru yang lain, jika masih ada anak-anak yang perlu disampaikan, bisa lewat chat grup atau langsung Jeffrey ke Ibu mengenai ulasan mengenai foton. Kalau boleh saya tutup, saya simpulkan dulu. Foton ini adalah aplikasi membuat animasi video yang berbasis web yang digunakan sebagai media pembelajaran bagi siswa dan guru. Diharapkan dengan aplikasi ini pembelajaran menjadi lebih menarik. Menariknya lagi, aplikasi ini sudah terintegrasi dengan Facebook, Google, bahkan dengan metode yang lain dalam outputnya, sehingga kita bisa mengupload langsung ke aplikasi yang lain. Dan ada kabar yang lebih bagus bahwa Foton sekarang sudah bisa diakses melalui Android. Jadi bisa kita install langsung di Play Store, kita install langsung di Android kita. Jadi sekarang sudah berbasis Android. Mungkin ini kesimpulan untuk pertemuan Sikon kita pada kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu moderator kita, yaitu Ibu Yulianti, dan saya kembalikan pada host kita, Ibu Siti Nur Farida. Silakan kepada Ibu Farida. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu. Terima kasih pada Bapak Taufik Albar sebagai moderator dan Ibu Wiwi Yulianti sebagai presenter hari ini. Kami juga ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam video conference kami. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam kegiatan video conference ini. Dan acara ini ditutup. Monggo Bapak Ibu yang masih memiliki unek-unek atau pertanyaan bisa langsung japri pada Ibu presenter. Bisa lewat grup ataupun japri lewat ini ya, pesan pribadi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.